Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra. Saya dari kelas 36 reguler B Teknik Informatika. NIM saya 2055521171. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal PBO UAS dengan membuat sebuah data pasien. Di sini saya memiliki 8 bagian, yaitu ada NIK, nama, alamat, kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, status klinik. Saya juga memiliki 7 pallet swing container, yaitu ada text field 1, 2, 3, ada radio button, ada 2, 1, 2, ada text field lagi, ada JDate cursor, ada combo box, ada text box, ada radio button lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan ada button. Dan juga untuk menampilkan data ada juga table. Sebelum untuk memulai melakukan codingan, kita harus menyesuaikan semua nama atau mengubah nama variabel dulu supaya memudahkan kita membuat codingan. Ini kita buat NIK, ini kita buat nama, di sini saya buat alamat, di sini saya buat RB pria. Oke. Di sini saya buat RB wanita. Di sini saya buat variabel tempat. Oke. Di sini saya buat variabel tanggal. Di sini saya buat variabel golongan darah, skop darah. Di sini saya buat, saya ganti dengan BPJS. Di sini saya ganti juga dengan RB kebidanan. Oke, di sini saya buat jadi RB metrologi. Ini saya ganti dengan RB anak. Oke, saya ganti sini dengan gizi, RB gizi. Oke, di sini juga ganti RB psikologi atau radio button psikologi, ya, disingkat RB. Button juga saya ubah supaya memudahkan saya melakukan codingan. Oke, semua sudah diubah. Ini juga diubah. Ini diubah menjadi yang mudah melakukan codingan, edit. Nah, di sini ada 2 radio button. Di sini ada perlakuan khusus. Jika kita memilih salah satu, nanti dia akan terpilih kedua-duanya. Jadi untuk memisahkan supaya tidak terpilih kedua-duanya, kita memerlukan, yaitu di sini memerlukan button group. Nah,
saya memerlukan button group satu saja untuk biar dia bisa terpilih hanya satu, supaya tidak terpilih kedua-duanya. Jika tidak menggunakan button group, nanti dia akan terpilih kedua-duanya. Nanti dalam runningan desainnya dia akan dalam desain itu akan masuk data pria wanita. Berlaku juga untuk di klinik ini, kita juga harus mengubah button groupnya. Di sini kita ubah jadi 2, semuanya ubah jadi 2. Oh, salah, ini juga harus jadi 2. Ini harus jadi 2 juga. Ini ubah jadi 2, ini ubah jadi 2, pokok semua jadi diubah menjadi 2. Ini kita ubah dulu semua menjadi 2. Oke, sudah. Sini sudah. Sini sudah. Selanjutnya kita akan bahas codingannya. Kita akan melihat dulu pertama adalah koneksinya. Saya mengoneksikan tabel saya dengan database rumah sakit yang saya buat melalui PHP. Nah, kita coba RS. Ini adalah tabel rumah sakit yang saya buat. Adalah database rumah sakit dan memiliki tabel data pasien. Saya sesuaikan dulu dengan codingan saya, menyesuaikan dengan database atau PHP. Yang pertama adalah yaitu button simpan. Saya jelaskan tentang button simpan. Button simpan adalah button simpan, yaitu string jk sama dengan null if rb kan sudah saya bilang itu adalah radio button. Jika kita memilih radio button pria, maka jenis kelamin kita adalah pria. Jika kita memilih radio button wanita, maka jenis kelamin kita wanita. String KL null ini adalah jika kita memilih radio button kebidanan, maka kita akan konsultasi kebidanan dan data kita masuk dalam database itu adalah untuk konsultasi kebidanan. Dan juga begitu juga dengan andrologi, anak-anak, gizi, psikologi. Dan ini adalah coding string ST nya adalah status kita itu menggunakan BPJS atau tidak. Jika Anda menggunakan BPJS, maka Anda harus mencentang checkbox yang artinya Anda menggunakan BPJS. Ini adalah data penghubung antara database dengan NetBeans atau PHP dengan NetBeans. Ini adalah codingannya, penghubung antara PHP dan NetBeans. Jika data kita membuat di dalam NetBeans, dalam desain NetBeans kita membuat data
Ini adalah penghubung data. Penghubung data dari NetBeans ke PHP MyAdmin yang menghubungkan data atau mengirim data yang kita masukkan, yaitu data pasien yang kita masukkan ke dalam aplikasi NetBeans. Jadi kita akan mengirim dia ke database melalui codingan ini. Dia adalah penghubung atau jembatan di antara dua buah aplikasi ini. Sedangkan ini adalah codingan menghapus data dengan MySQL, langsung mengeksekusi SQL, menghapus dari dua aplikasi yaitu NetBeans dan PHP, atau menghapus dari database dan desainnya. Menghapus dari di sini ada tampilan data barang dan jika tampilan data barang itu adalah tabel yang menampilkan data yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan seperti ini, kita masukkan data. Oke, kita coba lihat dulu. Saya sudah masukkan tadi. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah tabel yang saya bilang tadi. Ini adalah tampilan data barang. Ini adalah tampilan data barang. Inilah yang disebut dengan tampilan data barang, yaitu tabel yang menampilkan data yang kita input. Oke, kita silang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ini adalah action edit format. Edit sama kayak simpan, data codingan juga sama, tapi yang membedakannya adalah yang bagian sini, yaitu setelah kita mengubah, misal kita mau milih klinik psikologi bukan klinik anak, jadi kita ngubahnya dari sini, kita ubah seperti biasa, lalu update. Kita klik edit. Inilah codingan untuk edit atau update-nya, supaya mengubah di database dan langsung mengubah di tabel data barangnya tersebut. Dan jadi terubah. Kita cobakan gimana mengubahnya. Kita coba dulu ayo. Kita coba. Oke, diokekan. Oke, ini kan datanya ini. Nah, jadi kita ubah golongan darah saya ubah menjadi A+. Tanggal lahir saya ubah juga lah. Masuk ya. Oke, ubah aja, asal-asal aja dulu. Nah, baru kita biar aja nyimpan baru. Kita ubah jalan rumah kita. Saya ubah jalan rumah saya dengan jalan senapelan. Ya, kita ubah jadi
Tadi kan anak, jadi kita ubah jadi psikologi. Ayo kita ubah. Data telah diupdate, berarti codingan tadi sudah mengirim data ke database. Nah, dia langsung berubah. Ayo kita cek di database-nya apa berubah atau tidak. Kita cek dulu ke database-nya. Di sini masih anak kan, kita coba refresh dulu. Oke, udah terubah. Golongan darah saya menjadi A+, dan klinik yang saya tuju ada psikologi. Tetap Pekanbaru, tanggal lahir saya berubah, jalan alamat saya juga berubah. Baik, lagi ke netbin-nya. Kita lihat codingannya dulu. Ini adalah codingan untuk update. Jika untuk mengubah data, ini adalah codingannya. Selanjutnya adalah codingan untuk clear atau hapus. Clear sama dengan hapus, membersihkan. Select from data pasien. Start execute query adalah mengeksekusi. Sini ada private clear string jika null, dengan null, sama kayak kode-kode yang tadi. Tapi di sini adalah untuk mengclear atau membersihkan data yang telah kita mau hapus. Jadi kita menggunakan clear untuk menghapuskan semuanya, menghapuskan keseluruhan. Inilah codingannya. Ini adalah coding yang saya buat dari tadi. Sekian presentasi dari saya, Aldi Saputra, dari kelas 36 Teknik Informatika Reguler B. Jika saya melakukan banyak kesalahan dalam penerangan tentang tugas saya mohon maaf Pak. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya juga minta maaf ada suara-suara karena saya juga ada di mes tempat kerja Pak. Mohon maaf Pak. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.